Pecinta One Pride Pro Never Quit, sekali lagi ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas lightweight 70,3 kg. Fighters di sudut biru dengan julukan Black Bear, kelahiran kota Batam 19 tahun 117 cm dengan disiplin bela diri gulat from Han Academy, Ananda Wahyu. Sementara fighters kita di sudut merah from Lindu Aji Semarang dengan julukan Pendekar Dieng, kelahiran Wonosobo 26 tahun 164 cm dengan disiplin bela diri gulat. Inilah dia Agus Prasetya. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini Bung Sino aka Bung Fransino Tirta, Dewan Juri pemain film kita Bung Max Metino dan juga Bung Linson Simanjuntak, Juri 1 Soma, Juri 2 Mustadi, Juri 3 David Strum, wasit kita David Graf. Fighters selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat. Bermain sportif. Touch glove. Balik sudut. Dan inilah babak pertama kita malam ini yang akan dipandu oleh rekan saya Ricky dan juga Bung Max. Silakan. Fight ready. Fight. Oke, selamat malam pemirsa TV One, Noble Code. Oke, ini langsung dimulai ya. Ananda langsung melakukan serangan terhadap Agus Prasetya. Dari postur tubuh ini, Bung Ricky ya. Ananda ini jauh lebih tinggi dan dia umurnya jauh lebih muda ya. Antara Agus Prasetya yang berumur 26, Ananda ini berumur 29. Maksud saya berumur 19 ya. Petarung yang sangat, mereka ini sebenarnya sama-sama penggulat dan ini antara junior dan senior gitu. Ya, dimana kita tahu mereka akan mempersiapkan diri untuk besok kejuaraan Porda Gulat di Jawa Tengah, Bung Max. Ya, tentunya mereka memiliki skill gulat yang sudah jangan diragukan lagi. Nah, saat ini Agus berada di posisi yang sangat menguntungkan, yaitu back mount position ya, dimana di posisi ini sering sekali terjadi teknik rear naked choke ya, yang dimana teknik ini merupakan teknik andalan. Iya Bung Max, ini teknik yang cukup bahaya Bung Max. Ya betul, teknik ini paling sering mendapatkan submission dari posisi back mount ya. Selain ground and pound, back mount ini menjadi momok yang menakutkan di MMA. Nah, sementara di sini Ananda dia masih berusaha bertahan dengan memegang salah satu tangan kanan dari Agus Prasetya, sehingga Agus terlihat kesulitan untuk mengambil kuncian rear naked choke di sini. Dari mana kita tahu Ananda ini adalah seorang pegulat dan dia juga mengerti akan posisi kuncian. Di sini dia belajar untuk menahan kuncian daripada Agus Prasetya, Bung Max. Betul, dari jam terbang. Memang Agus kita tahu dia lebih memiliki jam terbang lebih banyak ya. Dia sudah bertarung sebanyak 5 kali ya, dengan kemenangan 2 kali ya. Di situ kemenangan salah satunya adalah kemenangan dengan tap out dengan teknik Americana atas Kevin Rocky London. Jadi dia sudah memiliki pengalaman untuk bertarung dengan submission. Sedangkan Ananda ini baru debutnya yang pertama ya. Debutnya yang pertama, sehingga untuk pengalaman Bung Max, Ananda keluar ya, pukulan demi pukulan ya, nih terlemparkan kepada Agus terjatuh ya. Di sini Bung Agus kayaknya agak sedikit agak pusing dan dia terjatuh. Dia juga ini sangat melelahkan ya untuk Agus ya, untuk menekan lawan terus di bawah terus sampai akhirnya lawan Ananda bisa lepas. Itu memang benar sangat melelahkan. Agus sepertinya tidak mau bermain striking dengan Ananda Wahyu, Bung. Dimana kita lihat bahwa Agus memaksa untuk selalu men-take down. Iya. Gaya posisi gulatnya selalu keluar bahwa dia adalah pegulat yang handal. Betul, karena di sini kita tahu bahwa Agus adalah senior dari Ananda. Iya, satu lemparan ini Bung Max. Iya, 2 lemparan ini yang begitu tajam. Sangat keras dari Wahyu, perut dari Agus. Iya, 3. Bertubi-tubi ya. Sudah 3 kali dan semuanya mengenai. Iya, jet straight melayang kepada Agus. Membuat Agus langsung tergoyang. Di sini Agus langsung melakukan clinch ya, supaya pukulannya tidak. Satu lutut serangan demi serangan, tendangan, lemparan ini kepada muka Agus dan kena lagi. Kena lagi rahangnya. Yang terlihat sudah. Apakah pukulan betul-betul terkena lagi? Apakah ini tanda-tanda Agus mengakhiri ronde di ronde ini, Bung? Kelihatannya sangat damage-nya sangat besar sekali ya. Serangan lutut yang bertubi-tubi ke arah perut, ke arah kepala, dan dengan kombinasi pukulan sehingga membuat Agus Prasetya hampir sempoyongan di sini. Dia sudah terlihat bernafas sangat berat ya, dan dia berusahanya berjalan. Ya, satu nih lagi, Bung. Ya.
Agus Satu lagi memaksakan lutut. untuk men-take down Ya, si Ananda, terlihat. tapi sayangnya Agus dibanting oleh dengan sisa tenaga dari Agus. Dia memanfaatkan kesenioran dia di gulatnya ya. Dia berusaha membanting lagi Ananda ke di bawah. sini Agus mencoba untuk mengunci Ananda kuncian tangan, Bung. Ya, ternyata dia tadi mau mencoba, cuman masih belum berhasil karena posisinya masih belum sempurna, Bung Riki. Nah, kembali lagi mereka bertarung di atas. Oh, ini posisi hampir saja posisi cekikan yang giletin choke hampir diambil oleh Ananda, cuman dilepas. Ya. Karena memang posisi ini, Bung Riki, pada saat bertarung di atas dengan clinch, dengan melakukan drive, takedown, itu sangat-sangat melelahkan. Karena dikombinasikan dengan pukulan, fokusnya itu jadi berlebihan ya. Agus sepertinya tidak biasa nih, Bung. Ini kayaknya Agus kehabisan tenaga nih, Bung Max. Kita lihat daripada ini Agus menekan Ya. untuk membanting si Ananda, Bung. Iya, jadi masuk satu lagi lutut ya. lagi. Jadi Ya, memang Agus ini beristirahat supaya dia membalikan lagi tenaganya ya. Sehingga pada saat yang tepat begitu tenaga terkumpul dia akan langsung membanting dengan seluruh tenaganya. Tapi di sini jangan dianggap remeh karena Ananda ini berasal dari gulat juga. Oh, berhasil ya, Agus berhasil Agus lagi. Serangan sikut ke arah kuping kanan dari Agus dilancarkan Ananda, cuman belum berefek sangat kuat. Terus Agus berusaha untuk meratakan Ananda. Hanya saja di sini- Ananda terus bangkit ya. Oke, ronde pertama selesai. Ronde pertama selesai, Bung Riki. Nah, Bung Max, hasil ronde pertama dari serangan-serangan yang dilemparkan Ya, oleh kalau dari serangan damage ini kita lihat banyak sekali ya di poinnya adalah untuk Ananda ya. Kalau kita lihat tuh serangan-serangannya ya, M2KO-nya terlihat ya. Hampir finishnya terlihat pada saat serangan-serangan dengan menggunakan kedua tangannya. Juga serangan-serangan lututnya membuat Agus Prasetya merasa sakit ya, damage. Kalau dilihat dari serangan-serangan kelihatannya ronde 1 ini sepertinya sampai sejauh masuk ini ke ronde 2 ini Agus staminanya agak berturun, Bung Max. Karena kita lihat ya, di mana ronde pertama Agus memaksa untuk take down. karena dia berusaha untuk menyerang terus ya. Ya, take down. satu low kick masuk dari Ananda. Oh, ya, berhasil Agus lagi di-take. take down, Wow, dibantu. Ternyata istirahat 1 menit cukup. Wow. Satu Ya, di menit sini istirahat. Ananda mencoba untuk mengambil kuncian guillotine choke. Bung. Hanya saja masih gagal karena tekniknya belum terlalu sempurna, belum masuk terlalu dalam. Agus berhasil mengeluarkan kepalanya. Dari segi umur memang di sini terpaut ya. Ya, terpaut. si Ananda sangat muda, Bung. Ya, sekitar 7 tahun. Ananda lebih muda daripada seniornya Agus. Dan Agus di sini untuk ground fightingnya terlihat Agus mendominasi dengan bantingan-bantingan dan top position. Sedangkan Ananda dia menguasai stand up fightingnya ya. Dia menguasai mendominasi pada saat melakukan striking secara berdiri di atas. Meskipun posisi di atas, Agus melemparkan posisi-posisi yang begitu kuat, tapi Bung, di sini kita melihat bahwa Ananda ini sangat rapi. Ya, Ananda di sini cukup tenang ya. Dia melakukan close guard, yaitu melingkarkan melingkarkan kedua kakinya ke badan dari Agus sehingga Agus sangat sulit ya. Kedua kaki itu gunanya untuk menciptakan jarak ya. Dia bisa mendorong supaya Agus tidak bisa memukul ataupun mendekatkan jarak sehingga Ananda bisa memeluk. Seharusnya di sini Ananda mencoba untuk memeluk Agus ya. Memeluk badan bagian atas Agus sehingga dia bisa melakukan kuncian-kuncian, Bung Riki. Di sini ronde 2 yang kita tahu bahwa Agus lebih menguasai daripada Ananda, Bung. Ya. Di sini satu elbow masuk, Bung. Untuk ronde 2 ini memang Agus lebih menguasai, tapi perhitungan nilai ya di One Pride MMA ini tidak berdasarkan ronde seperti dengan tinju. Jadi Bung berdasarkan Max, ini posisi Agus sangat unik nih, Bung Max. Posisi Spiderman kalau bisa dibilang. dia Kakinya mendorong menempel ya, menempel di cage ya untuk mendorong menekan Ananda ya yang berada di posisi bawah di sini. Memang ini menjadi strategi yang unik ya. Bung Max, apakah posisi ini diperbolehkan di dalam pertandingan, Bung Oh, Max? boleh.
asal jari-jarinya tidak menyangkut, ya, mengkait. Asalkan jari-jarinya tidak mengkait dan menggunakan itu sebagai keuntungan untuk menahan terjatuhnya dia, ya, atau menggunakan itu untuk menahan lawan supaya lawan tidak bisa keluar pada saat dipojokkan di cage. Begitu. Jadi di posisi ini masih diperbolehkan. Oke, ground and pound dari Agus kelihatannya sepanjang setengah round ini. Agus terus memberikan lontaran-lontaran pukulan yang begitu keras, Bung. Tapi si Ananda selalu rapi, Bung. Double cover, ya. Seharusnya Ananda, ya betul, inilah yang harus dilakukan Ananda. Memeluk kedua tangan atau memeluk kepala, ya, atau disebut dengan seat belt, ya, dari atas kepala dan bawah ketiak dia memeluk, ya, atau juga bisa melakukan kuncian sebenarnya dari posisi ini, ya, kuncian teknik armbar ataupun triangle choke, ya, dari posisi guard. Karena dari posisi Ananda ini kalau di teknik Brazilian Jiu-Jitsu banyak sekali teknik yang bisa dilontarkan dari teknik guard. Ya, Ananda sangat terjepit dan Ananda, ya, di sini Agus mulai memukul pukulan yang sangat keras dan dibalik. Wow, berbalik, Bung Max. Ya, hampir saja terbalik. Hanya saja Agus dengan cekatan langsung berusaha untuk mengambil posisi back now, ya, yaitu mengambil ke arah punggung dari Ananda, ya. Jadi sepanjang ronde 2 ini terlihat masih unggul Ananda. Walaupun si Agus coba mengambil rear naked choke, ya, dia berusaha untuk melakukan finish di posisi ini. Diberi peringatan kepada wasit David. Wow, berbalik, Bung Max. Ya, bahwa tidak boleh menarik glove. Wow, ya. serangan balik, Bung. Ya, seperti melakukan, pukulan ini pukulan yang baru pertama kali saya lihat, Bung. Ya, ini double hammer punch. Jadi dia seperti melakukan kokangan, ya, memberikan tanda bahwa ini saya sangat semangat untuk menghajar Anda. Sekarang Ananda posisinya sedikit lebih diuntungkan dari posisi ini. Agus terlihat seperti mau mengambil kuncian Kimura dari posisi ini, ya. Dia mau mengambil tangan kiri dari Ananda untuk ditekuk, ya. Untuk ditekuk kunciannya. Hanya saja Ananda berhasil melakukan gable grip di sini, yaitu menyatukan dua telapak tangannya di belakang punggung dari Agus Prastia, sehingga Agus Prastia sangat sulit untuk mengambil kuncian Kimura dari posisi ini, Bung Ricky. Ya, di sini kita melihat, Bung, bahwa adrenalin Ananda Wahyu mulai naik, Bung, di mana dia berhasil berbalik daripada betul. Begitulah yang menjadi faktor psikologi. Kalau dia habis diserang, habis di awal-awal ronde, pada saat dia berbalik, dia akan menjadi mengganas. Karena dia tahu, dia mesti mengejar nilai ini. Atau dia mesti melakukan finish terhadap lawannya secepat mungkin, sehingga dia bisa memenangkan pertandingan ini. Tampaknya Agus mulai kesulitan ini, Bung. Di mana Agus, ya, ronde kedua selesai, Bung. Kedua telah selesai. Tampaknya ronde 2 ini memang lebih didominasi oleh Agus Prastia dengan beberapa takedown dan ground and pound-nya, ya. Walaupun di sini damage-nya tidak sebesar damage yang diberikan Ananda kepada Agus di ronde pertama. Ya, jadi kemungkinan itu, di sini melakukan gerakan mengokang, ya, seperti mau menembak lawannya yang berada di bawah, ya. Double hammer punch atau hammer fist. Nah, dengan posisi yang masih, tampaknya Ananda masih tetap fit, Bung, tapi si Agus kayak mulai kelelahan. Ya, kalau dilihat dari Bung, kondisinya bahwa kelihatannya memang Ananda lebih fit, ya. Kita masuk ke ronde ketiga, Bung. Ya, perlu diingat juga bahwa Ananda lebih muda, ya, dan lebih tinggi. Serangan-serangan. Ini Ananda berusaha untuk bermain. Ananda melepaskan jab strike. Berkali-kali terkena. Akurasi pukulan. Satu nih mengena telak kepada Agus, Bung. Lutut langsung. Ya, di sini membuat Ananda, apakah di ronde ini adalah ronde penentuan bagi Ananda, Bung? Ya, luar biasa, ya, pukulan-pukulan dari Ananda mendarat hampir semuanya, 90% mendarat di kepala Agus. Kita lihat sudah memar, ya. Menguasai stand up yang begitu bagus, Bung, di mana lontarkan pukulan-pukulan jab strike-nya, knee-nya. Ya, satu strike lagi, Bung, masuk kepada Agus. Sebagai seorang debutan, ya, Ananda ini mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik, ya. Dia memukul bertubi-tubi. Berpengalaman ini, ya.
terlihat Agus seperti sudah tidak sanggup lagi melawan di sini. Ya, dia hanya bertahan saja dan berusaha untuk lolos dari ronde ketiga ini, terlihat ya. Dia dengan terlihat sangat kelelahan sekali dengan membuka mulutnya dan bernapas sangat berat dan berusaha untuk menekan Ananda supaya tidak ada lagi pukulan-pukulan ataupun lutut-lutut. Oke, diberi peringatan bahwa Agus tidak boleh memegang cage ya. Jika dilakukan berkali-kali akan terkena kartu kuning. Ya di sini Bung kita lihat bahwa si Agus mau mengambil takedown dan rupanya staminanya juga udah tidak fit lagi. Tidak Bung. seperti di ronde awal ya. Di ronde awal ini dia terlihat sangat eksplosif, Bung Riki. Tapi di ronde ketiga ini Agus tidak bisa dengan mudah menjatuhkan Ananda ya, karena staminanya sudah terkuras habis ya. Sementara Ananda juga seorang pegulat yang tangguh sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan, Bung Riki. Ya ini si Agus mencari posisi untuk Ananda dibanting, Bung. Ya, dia mencoba satu nih masuk, Bung. mencari ankle-nya, tapi ada counter serangan ya dari pukulan, dari lutut oleh Ananda. Ananda mencoba untuk mengganggu pencobaan takedown dari Agus ya. Jadi sampai sejauh ini masih belum berhasil, Apakah akan diteruskan oleh Agus atau akan dilepas gitu? Kita lihat ternyata ternyata nampaknya Agus sangat berbahaya dalam posisi gini, Bung, di mana betul Ananda melancarkan elbow ke arah sebelah kanan ya. Iya, Bung. Ya. Ini dia tidak ada pilihan lain, Bung Riki. Jika dia tidak menekan, dia akan dipukuli habis-habisan pada saat mereka ada jarak. Ya, dengan jangkauan tangan, dengan teknik striking yang lebih bagus dari Ananda, ini menjadi momok yang menakutkan buat si Agus. Jadi tidak ada pilihan lain. Agus mesti menjatuhkan Ananda ke bawah dalam waktu kurang lagi 2 menit ini. Dia mesti menjatuhkan bawah dan melakukan ground and pound atau melakukan finish sehingga dia bisa memenangkan pertandingan ini. Karena dia sadar bahwa pada saat ini dia sudah ketinggalan poin. Dia di sini tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kemenangan ini kecuali dengan melakukan finish terhadap Ananda. Elbow selalu dilancarkan, Bung. Ananda sudah berhasil berdiri ya. Tampaknya Agus di sini hanya bertahan dan mengumpulkan nafas ya, mengumpulkan tenaga untuk melakukan bantingan. Tapi sementara itu dia sangat dirugikan. Karena apa? Karena tekanan yang diberikan ini tidak sepadan. Bung Max, Ananda itu begitu aktif lancarkan pukulan. Wow, ini wasit kayaknya Bung masih melakukan di stop. Kenapa dihentikan, Bung Max? Wow, ternyata kemenangan ini dimenangkan. Oke, TKO ya, diputuskan oleh wasit bahwa Agus sudah tidak sanggup lagi meneruskan pertandingan. Lihat pukulannya sangat akurat. Sangat akurat. Lututnya sangat akurat sekali. Baiklah, pecinta One Pride Pro Never Quit, sungguh pertarungan yang begitu menarik untuk kita saksikan. Wasit David Kraft memberhentikan pertarungan ini pada ronde ketiga, menit ketiga lewat 26 detik. Dan dengan kemenangan TKO, lempar handuk menggunakan teknik ground and pound, tentu saja dari sudut biru, Ananda Wahyu Prabowo. Baik, Ananda, selamat. Ini adalah debut pertama Anda di One Pride Pro Never Quit. Tentu saya ucapkan selamat. Dan kira-kira Anda melawan petarung yang sudah 4 kali bertarung, 4 kali merasakan oktagon ini, dan Anda bisa menang. Apa kuncinya? Bodo amat, yang penting bertanding itu aja, Fai.
Bodoh amat, yang penting bertarung gitu aja, fine, oke. Lalu kira-kira persiapan apa saja sih yang sudah Anda lakukan untuk malam hari ini? Kayaknya nggak ada sih. Yang penting modal tekad aja. Modal tekad berani udah, fight. Oke, modal nekat, berani, fine. Anda ingin mengucapkan terima kasih untuk camp atau pelatih Anda? Terima kasih. Paling penting untuk Han dan juga pelatih gulat saya. Yang walaupun sebenarnya agak ngizinin. Tapi ngizinin sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung. Nah cukup itu aja. Oke, fine. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Ananda Wahyu Prabowo. Congratulations.